Oke semuanya, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan project base kedua mengenai regresi boosting. Anggota kelompok kami beranggotakan El Yosua, itu saya sendiri, ada Pradeva, ada Muhammad Reza, dan juga Refki Fauzi. Lalu yang pertama itu kita diberikan tugas atau formulasi masalahnya, yaitu untuk memprediksi tingkat kehematan bahan bakar atau MPG atau miles per gallon, di mana miles per gallon itu adalah rataan jarak tempuh mobil dalam mil untuk setiap galon atau bahan bakar yang dikonsumsi. Jadi MPG ini dihitung berdasarkan profil mobil yang diberikan, yang diwakili oleh atribut-atribut seperti silinder, daya atau horsepower, tahun keluaran, dan juga atribut lain. Lalu ini ada informasi atributnya dapat kita lihat di sini. Ada MPG, ada cylinder, ada displacement, horsepower, weight, acceleration, model year, origin, dan car name. Lalu sebelum kita lakukan pengolahan datanya, kita akan melakukan pemrosesan data atau pre-processing data. Yang pertama kita lakukan adalah memanggil library dan dataset yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita ada memanggil beberapa library seperti Panda, NumPy, Matplotlib, sklearn, dan Seaborn. Lalu setelah itu kita akan panggil datasetnya menggunakan Pandas, yaitu dfpd.readcsv. Di sini kita panggil datasetnya, itu dataset autos MPG. Lalu kita print ukurannya, atau shape-nya, bentuknya itu 398, row-nya 398, dan kolomnya itu 9. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Lalu setelah itu kita akan melakukan eksplorasi data atau visualisasi data. Di sini kita mencoba deskripsikan atau mendescribe datanya ada apa saja. Ini ada count-nya itu jumlahnya, lalu ada rata-rata setiap kolomnya, ada standard deviation setiap kolomnya, data terkecil, dan juga data terbesarnya. Lalu setelah itu ada matriks korelasi. Di sini kita dapat melihat bahwa semua kolom itu saling berkorelasi atau saling berhubungan. Dan korelasinya juga ada yang korelasi positif dan juga seperti ini, dan juga ada korelasi negatif seperti ini. Lalu setelah itu ada tabel distribusi atau density. Jadi di sini kita dapat melihat penyebaran datanya pada setiap kolom. Dalam kolom MPG itu penyebaran datanya cenderung ke kiri, untuk silinder juga cenderung ke kiri, untuk displacement juga cenderung ke kiri, untuk horsepower juga cenderung ke kiri, ada weight juga cenderung ke kiri, acceleration juga cenderung ke kiri, ada model year juga cenderung ke kiri, dan juga origin juga cenderung ke kiri. Lalu setelah kita melihat visualisasi data atau eksplorasi data, kita akan melakukan penanganan nilai 0 atau nilai kosong. Jadi di sini kita coba panggil df.info dulu untuk mengecek tipe datanya dan juga apakah ada data 0 atau tidak. Di sini sih tidak ada tulisan data 0-nya, tapi kita akan coba cek secara manual karena setelah dibaca-baca lagi datasetnya di dalam dataset terdapat tidak ada data 0, melainkan data 0-nya itu dipakai di value-nya itu berisi string question mark atau tanda tanya. Ya di sini kita akan panggil secara manual. Jadi untuk setiap value dalam di horsepower, di kolom horsepower, apabila value-nya tanda tanya atau question mark, maka kita akan mereturn indeksnya. Jadi di sini itu kita panggil indeksnya itu sudah terpanggil, yang mana saja yang isinya tanda tanya atau question mark. Ada 32, 126, 30, 336, 354, dan 374. Jadi kita cek juga apakah benar itu tanda tanya semua, dan benar itu isinya tanda tanya semua. Jadi setelah kita lihat indeks mana saja yang isinya tanda tanya, kita ubah yang tadi tanda tanya itu menjadi non. Setelah kita ubah menjadi non, kita ubah dulu sebelum mengisi nonnya tersebut, kita akan ubah tipe data kolom horsepower tersebut menjadi numeric. Setelah dijadikan numeric, maka kita akan fill atau mengisikan value-value yang non tadi menjadi min dalam kolom horsepower tersebut. Nah, minnya itu segini, dan kita coba cek kembali apakah masih ada nilai 0 atau nilai kosong. Sudah tidak ada. Setelah itu kita melakukan split data atau pembagian data. Di sini kita membagi menjadi dua X dan Y, di mana X-nya itu kolom selain kolom MPG,
Dan di sini juga kita untuk X-nya itu kita drop kolom carname karena carname itu bertipe data string. Sedangkan untuk Y-nya itu kita hanya menggunakan kolom MPG. Nah, di sini juga kita akan bagi lagi data X dan Y tersebut menjadi Xtrain dan Xtest beserta Ytrain and Ytest. Kita ubah menjadi test size-nya 0,2 dan random state-nya 1. Maka di sini kita coba print X shape-nya 398, Xtrain.shape-nya 318 row, dan Xtest.shape-nya 80. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemodelan gradient boosting with regression. Nah, di sini ada library, kita menggunakan library scalar untuk pembuatan gradient boost with regression. Nah, di sini kita menggunakan parameter. Jadi, secara konsep gradient boost dalam menggunakan regresi itu kita bakal mengambil nilai rata-rata atau nilai min dari sebuah target. Kemudian kita akan melakukan decision tree berdasarkan data yang kita punya. Nah, dari decision tree tersebut kita akan mendapatkan residu-residu baru. Residu merupakan selisih antara data yang kita targetkan dengan data yang ada pada data tes nantinya. Nah, dia itu melakukan banyak tree, tree-nya dilakukan berulang-ulang sampai nilai residunya itu semakin mengecil. Nilai residu semakin kecil artinya prediksi kita akan semakin dekat dengan data yang kita train nantinya. Oke, di sini ada parameter untuk gradient boosting regression, ada n-estimator. N-estimator ini merupakan uh, banyaknya stage dalam boosting. Semakin besar itu maka akan lebih baik. Tapi di sini kita pakai 1000. Max depth itu merupakan kedalaman maksimum dari tree yang nantinya kita akan buat. Di sini kita menggunakan 5. Mini sample split ini merupakan banyaknya minimum sampel untuk kita melakukan split data dari node-node terakhirnya. Kemudian learning rate ini merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk memperkecil residunya. Jadi setiap kali membuat gradient baru, membuat tree baru, di sini maka akan dikali dengan learning rate-nya. Jadi itu tujuannya untuk memperkecil dari residunya. Kemudian di sini nih, karena tadi kan kita membuat tree baru itu berdasarkan nilai optimumnya. Nah, nilai optimum itu berdasarkan square root error. Jadi kita akan meningkatkan berdasarkan optimisasi. Jadi kita akan naikin terus optimisasinya atau dengan kata lain mengecilkan residunya. Nah, di sini kita punya variabel GBR. GBR ini digunakan sebagai variabel yang digunakan sebagai modelnya. Di sini kita akan panggil library-nya gradient boosting regressor dengan parameter yang ini. Kemudian kita fitkan ini merupakan data yang kita gunakan untuk training. Jadi kita punya Xtrain dan Ytrain sudah dibagi sebelumnya. Nah, untuk GBR param ini dan Xtrain Ytrain itu nanti bakal kita coba eksperimenkan supaya nanti dapat akurasi yang paling maksimum. Kemudian ada standar scalar. Nah, kita akan melakukan standarisasi atau normalisasi terhadap data yang kita gunakan. Sehingga nanti data itu memiliki range yang sama dan juga itu akan meningkatkan performansi dari model yang kita buat. Kemudian ada skor. Skor ini merupakan kita pengen tahu berapa sih akurasi dari yang model kita buat. Nah, kita menggunakan X-test dan Y-test. Nah, nanti itu kita bakal mempunyai sebuah prediksi baru. Nanti kan dibandingkan dengan Y-testnya. Berapa sih yang benar dan akurasinya berapa gitu. Kita juga bakal menghitung square root error-nya. Jadi, di sini kita punya model akurasi 88,85% dan di sini MS-nya atau mean square error itu di 6,2841. Nilai ini nanti akan kita lakukan eksperimen supaya dapat nilai akurasi yang tinggi dan juga error yang lebih rendah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan fitur mana yang paling berpengaruh terhadap boosting ini, boosting with regression. Nah, di sini kita ambil dulu nama-nama kolomnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan. Nah, di sini ada GBR fitur importasi merupakan salah satu library juga. Kita bakal ngambil data mana sih fitur atau kolom yang paling penting. Nah, di sini kita lakukan visualisasi. Nah, di sini di sort indeksnya dan lain-lain. Nah, di sini untuk PLT-nya atau gambar ya. Nah, di sini hasilnya. Berdasarkan hasil ini didapatkan bahwa displacement merupakan fitur yang paling berpengaruh terhadap model yang kita buat. Dan paling kecil itu silinder. Nah, nilai ini dapat berubah berdasarkan training yang kita gunakan, entah itu parameternya ataupun besar kecilnya pembagian data untuk training. Setelah kita melakukan gradient boost with regression, kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen pertama adalah dengan mengubah split data dan parameter. Data kita split menjadi size 0,15 yang mana berarti perbandingannya adalah 15 dibanding
85. Setelah itu, untuk parameternya akan kita ubah menjadi N estimator sama dengan 350, max depth sama dengan 3. Dihasilkan, model akurasi menjadi 93,52% dan mean squared error jadi 3,4. Hasil yang didapatkan, fitur yang paling penting adalah weight, dan fitur yang paling tidak penting adalah origin. Eksperimen kedua dengan cara mendrop weight dan juga origin. Dengan split yang masih sama yaitu 0,15 dan N estimator tetap 350, max depth tetap 3, dihasilkan model akurasi berubah menjadi 92,34% dan mean square error menjadi 4,0. Dilihat fitur yang paling penting adalah displacement dan yang paling tidak penting adalah acceleration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radki Evolusi Desya Putra dari NIM 130124218. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi dari project base ini dan kesimpulannya. Jadi sebelum melakukan boosting dataset, di sini kami memanggil library yang diperlukan terlebih dahulu seperti Pandas, Laundry, Plot, dan lain-lain. Lalu kita memanggil datasetnya ke dalam variabel df, lalu kita print data frame ini. Setelah itu kita melakukan pemrosesan data seperti penanganan lain-lain, membagi dua dataset menjadi X dan Y. Setelah itu baru kita mulai mengolah data dengan menggunakan libraries scalar. Di sini kita mengimport library yang dibutuhkan lagi. Lalu kita tentukan parameter apa saja yang dibutuhkan seperti estimators, max depth, mean sample split, learning rate, dan loss. Lalu kita panggil metode gradient boosting regressor dan masukkan parameter yang telah kita tentukan di sini dan akan otomatis di boosting. Di dalam boosting ini kita akan melakukan koreksi error yang terdapat pada data sebelumnya dan mengganti residu error dari data sebelumnya. Lalu kita fit ke dalam variabel xtrain dan ytrain. Setelah itu kita dapat melihat akurasi skor dari model dan mean squared error dari data test kita. Lalu kita juga membuat perbandingan feature di mana saja yang paling berpengaruh bagi target. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah dataset yang kita pakai, lalu di sini adalah hasil prediksinya. Nah, kesimpulannya yaitu saat kita melakukan gradient boosting dengan regresi didapatkan akurasi sebesar 88,85% dan mean square error-nya itu 6,2841. Namun setelah kita melakukan eksperimen pertama yaitu mengubah split data, di mana datanya akan dibagi menjadi 15:85, lalu parameter N estimators diubah menjadi 350, dan parameter max depth diubah menjadi 3. Nah, lalu didapatkan hasil model akurasinya lebih tinggi dari gradient boosting, yaitu 93,50% dan mean squared error yang lebih kecil, yaitu di angka 3,4145. Lalu kita melakukan eksperimen kedua, yaitu dengan cara drop weight dan origin.
origin. Eksperimen ini dilakukan karena weight dan origin merupakan feature importance yang terbesar. Lalu setelah kita melakukan eksperimen kedua ini, didapatkan model akurasinya yaitu 92,40% dan mean squared error-nya 3,9908, hampir mendekati 4. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan bahwa eksperimen dengan mengubah split data dan parameter akan menghasilkan model akurasi yang lebih baik dan mean squared error yang lebih kecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.